Hai, di video kali ini enaknya bahas apa ya? Gimana kalau tentang obligation? Yuk, kita mulai. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, in this occasion, I will explain about one of English material. It's about obligation. Sebelum Miss menjelaskan materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, jangan lupa mohon untuk komen ya di kolom komentar kira-kira materi apa sih yang ingin kalian ketahui lebih dalam ya, khususnya untuk materi bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu agar Miss lebih semangat untuk upload videonya dan semakin semangat untuk sharing-sharing ilmu-ilmu lain seputar bahasa Inggris. Kemudian jangan lupa juga untuk like video ini dan juga share ke sosial media yang kalian miliki agar kerabat-kerabat kalian, teman-teman kalian, orang tua kalian atau siapapun ya bisa mensubscribe YouTube channel Miss. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Baik, kita mulai ya. Ya, ini dia tentang obligation. Obligation sendiri yang sudah kalian ketahui, obligation dalam bahasa Indonesia artinya adalah keharusan atau kewajiban. Ya, keharusan atau kewajiban. Kemudian, untuk penggunaan obligation itu ada dua cara. Cara pertama, menggunakan kata have to or has to. Kemudian yang kedua, menggunakan kata must. Oke, repeat once again. Yang pertama menggunakan kata have to or has to. Yang kedua menggunakan kata must. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita bahas ke rumus atau ke pola atau yang disebut dengan pattern, ya, kita harus mengetahui what is the function of obligation. And the function is, can you read it? Yeah, that's the function of obligation. Now, let's go to the pattern. The first way, cara pertama menggunakan kata have to atau has to. Untuk penggunaan has to sendiri digunakan untuk subjek they, we, I, you. Kemudian untuk kata has to menggunakan subjek she, he, it. Ya, she, he, it. Atau yang biasa disebut dengan singular subject. Dan ini dia patternnya. Silakan dicatat. Oke, selanjutnya adalah penggunaan pattern untuk has to. Sudah? Dicatat? Oke. Jadi kalian bisa membedakan ya, untuk subjek they, we, I, you menggunakan kata have to, dan untuk she, he, it menggunakan kata has to, di mana arti dari has to dan have to itu memiliki arti yang sama, yaitu harus atau wajib. Oke guys, tadi sudah dibahas materi obligation menggunakan kata have to dan kata has to ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menggunakan kata must. Oke. Dan untuk menggunakan kata must ini digunakan untuk semua subjek ya, tanpa terkecuali. Dan untuk patternnya adalah ini dia.
satu hal penting yang tidak boleh kalian lewati, yaitu ketika kata dari obligation dibentuk ke dalam negatif, ya, dimana kalau misalkan kalimat positif itu merupakan kita menyuruh seseorang gitu ya, atau mengharuskan orang, you must go from this room, for example. Kemudian ada you have to go from this room, ya, itu merupakan kalimat perintah. Nah, untuk kalimat dari negatif itu sendiri, jika obligation berubah menjadi negatif, itu menjadi kalimat larangan, ya. Larangan in English is prohibition. Okay, so the function of the negative pattern, ya, of obligation is to prohibit someone not to do something. Okay, that's the function of negative pattern. Obligation, there is also prohibition. Ada perintah, ada larangan, ya. Itu dalam bentuk negatif, don't forget, ya. Setelah ini kita bahas untuk contoh dari must itu sendiri. Check it out. Oke guys, jadi berikut ini adalah contoh penggunaan kata have to, has to, dan must. Oke guys, that's all from me. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.